غرباء 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 dan syaitan. Baik, ketiganya ada kaitan, ada korelasi. Baik, iblis itu asalnya jin, kalangan jin yang menyimpang. Di mana diketahuinya? Di Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Baik, ketika kami firmankan kalian semua malaikat kalangan jin sujud hormat pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kata Allah, kana minal jinni, dia termasuk kalangan jin, tapi bukan jin biasa. Fafasaqa an amri rabbih, jin yang menyimpang. Ya, penyimpangan dari tuntunan agama disebut dengan fasaq. Orangnya disebut dengan fasik. Ya, pernah dengar orang fasik? Fasik itu yang keluar dari ketentuan agama. Jelas ya? Tayyib, maka jin menyimpang ini disebut dengan iblis. Ya. Kenapa dia menyimpang? Karena ada perasaan sombong dalam dirinya. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, tapi saya perintahkan. Saya ingin lihat kamu taat tidak pada saya. Ya. Di saat kita sholatnya, saat sholat kita tunaikan pun, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Tidak butuh. Semuka bumi tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita sebagai ujian ketaatan plus untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik salat ada kebutuhan yang kita mohonkan tadi. Nah, kenapa dia tidak mau salat? Diteruskan ayatnya. Tidak mau sujud kepada Adam. Ana khairun minhu. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat dalam keadaan tadi sifat sombong yang muncul, sombong itu sifat baik atau buruk? Buruk. Baik, sesuatu yang melapisi kebaikan. Misal, ada sesuatu yang buruk menutup kebaikan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan balasa. Tapi kalau yang baik menutup yang kotor disebut dengan labisa. Lam ba sin. Makanya pakaian disebut dengan libas, karena di antara fungsi pakaian ini menutup aurat yang tampak dari diri kita. Ya, hal-hal yang tidak disukai. Jelas ya? Sebut dengan libas. Baik, sebaliknya yang kotor menutup yang baik disebut dengan balasa. Iblis kenapa dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu dia tertutup oleh sifat-sifat keburukan. Jadi kebaikannya ditutup oleh sifat buruk. Sifat sombong tadi. Ya. Baik, makhluk ini kemudian disebut dengan nama baru, namanya apa? Iblis. Sudah menggoda Adam belum? Belum menggoda. Dia baru menyimpang. Makanya ketika dia menyimpang, oleh Allah diklarifikasi, kenapa kamu begitu? Mudah bagi Allah untuk menyimpulkan, kamu sombong, kamu keluar dari sini. Tapi Allah kemudian, bertanya kepada iblis bukan karena tidak tahu, untuk menunjukkan jawaban kepada para malaikat dan jin pada saat itu, mendengar langsung dari lisan mereka. Supaya tidak ada hal untuk dielakkan. Enggak benar ya Allah, saya enggak begitu, gitu kan? Tapi ketika keluar dari lisannya, langsung diketahui. Baik, qala fahbit minha. Keluar kamu dari sini, keluar. Begitu keluar, Adam dan Hawa dimintakan tinggal di surga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Di situ iblis minta izin untuk menggoda. Saat menggoda Adam itulah namanya berubah menjadi setan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Begitu mulai menggoda Adam, maka namanya disebut dengan setan. Jadi setan itu sifatnya, bukan makhluk. Ya, dari kata syaitana yang menjauhkan. Awas, sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan kepada Allah itu namanya syaitana, sifatnya syaitan. Jadi setiap sifat apapun bisa melekat kepada iblis, yang tak nampak jin, bisa melekat pada manusia. Di sama manusia pun ketika menjauhkan orang lain misalnya dari ketaatan kepada Allah, saat yang bersamaan dia sedang disifati dengan sifat setan. Karena itu ketika Anda memohon kepada Allah supaya dilindungi dari sifat setan, lihat kalimatnya. Ini paling dihafal oleh kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi ujung ayatnya minal siapa nas di situ? Manusia. Karena manusia pun bisa memiliki sifat-sifat yang menjauhkan orang lain dari ketaatan kepada Allah. Mau kemana kamu? Mau sholat nomor 2, nomor 1 kita makan dulu. Jika sifat itu sudah ada, itu tandanya ada sifat setan yang melekat pada diri. Jelas ya? Baik, Masya Allah. Bapak sedang mau tahajud, tiba-tiba ada misalnya informasi di TV, bolanya pertandingan sekarang, Masya Allah, apa itu? Saya nggak hafal tuh. Barcelona ketemu Manchester City misalnya, gitu kan? Masya Allah, begitu Anda mau sholat, TV mengajak Anda nonton, berarti TV saat itu sedang menjadi setan.
Ibu mau tahajud, begitu mau tahajud kata suaminya, "Ma, sini dulu temani papa nih nonton." Masya Allah, sejak itu papa sedang menjadi, bukan saya yang bilang. Assalamualaikum.